Tiba-tiba kemudian wanita itu mengucapkan salam. Bingung katanya. Kata bapaknya, dia bisu. Kenapa pula dia mengucapkan salam? Kemudian tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya, rupanya dia tidak tuli dan juga tidak buta. Bahkan dia wanita paling cantik yang pernah ditemui oleh Thabit, dan sekarang jadi istrinya. Kata Thabit, kenapa ayahmu mensifati dirimu engkau ini wanita buta padahal tidak buta? Kau tuli padahal tidak tuli, kau bisu padahal kau bisa bicara, dan kau tidak stroke, kau bisa bergerak. Ya. Kata wanita itu, mungkin maksud ayahku karena aku dikatakan bisu karena aku tidak pernah bicara kecuali kebaikan, tidak pernah melihat kecuali kepada yang halal, tidak pernah mendengar kecuali yang baik-baik, dan saya hanya bergerak kepada tempat-tempat ibadah saja. Maka dari pernikahan Thabit dengan pemilik kebun ini, akhirnya lahirlah ulama dunia, ulama kondang, Nu'man ibn Thabit, atau dikenal dengan Abu Hanifah. Ya, ayahanda dan ibunya seorang laki-laki dan wanita saleh dan salehah, melahirkan anak saleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Ada yang mengatakan bahwa Abu Hanifah ini pernah melihat sahabat Rasul, walaupun tidak meriwayatkan, tapi pernah melihat sahabat Rasul. Salah satu yang dilihatnya adalah Anas ibnu Malik, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, karena Anas itu sahabat yang dipanjangkan usianya sampai 100 tahun lebih, Anas bin Malik itu. Dan dia sahabat yang al-mukthiruna fil hadis, banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Sehingga karena Anas ini panjang hidupnya, maka Abu Hanifah pernah melihat, bukan meriwayatkan, melihat. Berarti dari sini Abu Hanifah adalah tabi'in karena pernah melihat sahabat Nabi SAW. Dia melihat Anas bin Malik, maka Abu Hanifah adalah seorang tabi'in, masuk pada generasi kedua setelah sahabat Rasul. Artinya Abu Hanifah masuk pada zaman keemasan yang disabdakan Nabi SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku dan sahabatku, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in. Dan Abu Hanifah itu hidup di dua daulah, di dua kerajaan. Dia pernah hidup ketika pemerintahan dikuasai oleh daulah Umayyah, dan dia pun hidup ketika daulah Umayyah runtuh, kemudian tegak daulah Abbasiyah. Berarti hidup di dua kerajaan, Umayyah dan juga Abbasiyah. Lah Abu Hanifah adalah satu di antara a'immatul arba', satu di antara 4 imam madhab, pencetus madhab. Ada Hambali, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hanafi. Dan Hanafi ini dicetus oleh Abu Hanifah. Dan subhanallah, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika memberikan pujian kepada Abu Hanifah, kata Imam Syafi'i, man arada an yatabahhar fil fiqhi fahuwa iyalun ala Abi Hanifah. Maka siapapun yang ingin berenang, ingin masuk ke dalam lautan fiqih,
maka sesungguhnya Abu Hanifah adalah pengasas pertama fikih dalam Islam. Dahulu orang tidak kenal meletakkan bab-bab fikih dalam kitab itu, bab tohara, bab tayamum, bab wudu, bab solat, tidak ada yang tahu. Abu Hanifah lah pertama kali mengasas fikih, kemudian diikuti para ulama setelahnya. Berarti jasanya luar biasa Abu Hanifah karena yang mengasas fikih, kemudian baru diikuti ulama setelahnya dan ulama setelahnya. Lah Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala lahir di negeri Kufah. Lahir di negeri Kufah, sudah saya katakan pada tahun 80 dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya Thabit ibn Nu'man. Thabit ibn Nu'man adalah ayahanda daripada Abi Hanifah. Kemudian dia meninggal di Baghdad pada tahun 150 Hijriah. Adapun sejarah belajarnya, Abu Hanifah ikhwatul fiddin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dia mulai belajar itu karena mendapatkan nasihat dari seorang imam namanya Syu'bah, Al-Imam Asy-Syu'bah. Dia yang menasihati Abi Hanifah untuk duduk di halaqah para ulama. Lah ketika itu Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala terpengaruh dengan salah seorang ulama besar namanya Hammad ibn Abi Sulaiman. Itu guru yang paling mempengaruhi Abu Hanifah, namanya Hammad ibn Abi Sulaiman. Dia belajar fiqih sampai Hammad ini meninggal. Jadi dia sedot ilmunya Hammad ibn Abi Sulaiman ini selama 40 tahun. Ketika itu usia Abu Hanifah ketika meninggal syekhnya ini di usia 40 tahun. Dan Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala akhirnya menggantikan posisi gurunya Hammad ibn Abi Sulaiman di Kufah untuk menjadi mufti, pengajar, ya, menggantikan gurunya karena kecerdasannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu guru-gurunya banyak, murid-muridnya juga banyak, dan tapi kalau karyanya memang tidak terlalu banyak karena yang membesarkan madhab beliau adalah murid-muridnya. Tapi sebelum saya jelaskan panjang lebar, saya ingin menjelaskan kepada antum beberapa kisah kecerdasan Abu Hanifah. Abu Hanifah ini bukan hanya dilebihkan dari segi ilmu, tetapi Abu Hanifah itu dilebihkan dia dari segi kecerdasan munadharah, pandai debat orangnya, pandai debat. Makanya madhabnya disebut ashabir ra'i. Madhabnya itu lebih mengedepankan kecerdasan akal, tapi bukan berarti kemudian menyelisih Quran Sunnah, tidak. Saya akan sebutkan beberapa perdebatan Abu Hanifah yang menunjukkan kecerdasan Abi Hanifah. Pertama, debat Abu Hanifah dengan orang-orang mulhidin. Orang-orang mulhidin itu orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Dia anggap matahari, bulan, bintang, bumi semua tercipta begitu saja tanpa ada yang menciptakan, tanpa ada yang mengatur, tanpa ada yang memelihara, tercipta begitu saja, tiba-tiba ada saja. Dan mereka mengingkari hari kebangkitan. Tidak ada hari kebangkitan. Manusia hidup dan mati itu soal waktu saja. Lah akhirnya Abu Hanifah pun berjanji untuk berjumpa. Jadi dia diajak debat oleh seorang mulhid, mungkin bahasa kitanya orang ateis, untuk berjumpa di Irak.
di dekat sungai Efrat. Jadi dijanjikan di Irak di dekat sungai Efrat harus menyeberangi sungai itu. Maka akhirnya kemudian berkumpullah manusia karena mereka tahu siapa Abi Hanifah, ulama besar, ingin menyaksikan perdebatan yang spektakuler antara Abu Hanifah dengan seorang ateis. Maka ditentukan waktunya. Rupanya orang ateis ini sudah datang duluan ke tempat itu yang disaksikan manusia banyak. Ketika kemudian pada waktu Abi Hanifah harusnya datang, rupanya Abu Hanifah tidak datang. Umpamanya waktunya pagi jam 8, ditunggu sampai zuhur gak datang-datang Abu Hanifah. Maka dengan sombongnya seorang mulhidin ini mengatakan, innahu khaf, sesungguhnya Abu Hanifah takut sama saya, katanya. Sambil bangganya dia mengatakan, sesungguhnya Abu Hanifah takut dengan saya. Ketika kemudian lama-lama manusia kesal karena kelamaan nunggu Abu Hanifah datang-datang, hampir saja orang-orang itu pergi. Tiba-tiba dari kejauhan Abu Hanifah datang. Maka orang-orang pun merapat kembali dan ingin menyaksikan perdebatan itu. Kata Abu Hanifah, samihuni ya fulan, maafkan aku hai fulan atas keterlambatanku, karena aku harus menyeberang sungai masalahnya, dan ada kejadian yang luar biasa yang menjadikan aku terlambat. Maka kemudian seorang ateis mengatakan, kadzabta, dusta kamu, pasti kamu takut. Harusnya kau seorang imamul muslimin, imamnya kaum muslimin, amanah dong, datang jam 8, jangan pula datang jam 3. Akhirnya kata Abu Hanifah, bukan begitu. Masalahnya tadi ketika saya hendak nyeberang sungai, saya nunggu perahu nggak datang-datang. Tiba-tiba pohon di samping saya itu kena petir. Kemudian pohon itu tumbang menjadi 2, kemudian jatuh ke sungai. Tiba-tiba ada pohon lain tumbang juga jatuh ke sungai. Kemudian banyak pohon yang jatuh ke sungai. Tiba-tiba kemudian pohon yang di sungai itu terbelah-belah sendiri, kemudian membentuk perahu sendiri, kemudian memaku sendiri. Akhirnya jadilah perahu secara tiba-tiba. Nggak ada yang buat perahu, tahu-tahu jadi perahu. Maka aku pun naik ke perahu itu, kemudian perahu itu jalan sendiri sampai akhirnya menyeberangi sungai. Kata orang ateis ini, kau gila ya Abu Hanifah, mana ada perahu tercipta sendiri, pohon tumbang sendiri, terserut sendiri, terpotong-potong sendiri, terangkai sendiri, akhirnya jadi perahu. Kadzabta, dusta kau ya Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, dari sini sebenarnya orang ateis sudah kalah debat. Kalau seandainya perahu yang kecil, tidak mungkin ujung-ujung ada, pasti ada yang merangkai. Pasti pohonnya ada yang nebang, ada yang menyerut, ada yang memotong, ada yang merangkai perahu, ada yang memaku, baru jadi perahunya. Perahu saja tidak mungkin jadi sendiri kecuali ada yang membuat. Bagaimana alam semesta ini? Masa bumi ujung-ujung ada, kemudian bintang ujung-ujung ada gitu? Enggak mungkin. Dari sini sebenarnya orang ateis sudah kalah debat, karena dia yang mengatakan Abu Hanifah pendusta, padahal dia yang pendusta. Ya. Ini perdebatan pertama yang dilakukan Abu Hanifah dengan seorang ateis. Kemudian perdebatan yang kedua, Abu Hanifah berdebat dengan orang Khawarij. Dengan orang Khawarij. Orang Khawarij itu adalah orang yang sesat. Firqah pertama sesat dalam Islam itu Khawarij, kemudian Syiah. Lah salah satu akidah Khawarij itu, ikhwan, mereka mengatakan bahwa para pelaku dosa besar, dia di dunia dihukumi kafir dan di akhirat masuk neraka dan dikekalkan di dalamnya.
Itu akidah mereka seperti itu. Jadi kalau orang mencuri dan dia muslim, dia langsung kafir. Kalau orang berzina walaupun dia muslim, langsung kafir. Kalau dia minum khamar dan dia muslim ketika minum khamar, langsung kafir. Pokoknya orang yang melakukan dosa besar itu kafir, dan di akhirat masuk neraka kekal di dalamnya. Itulah akidah Khawarij. Tapi akidah ahli sunnah, para pelaku dosa besar selama dia tidak syirik, tidak kafir, tetapi mukmin naqisul iman, tetap mukmin tetapi kurang imannya. Karena iman itu bisa bertambah dengan taat, bisa berkurang dengan maksiat. Jadi suatu ketika di Masjid Kufah itu didatangkan dua jenazah, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Yang jenazah laki-laki ini dia mati karena minum khamr, overdosis. Mungkin minum khamr oplosan, mungkin mati dia. Kemudian yang kedua ini wanita berzina, kemudian hamil, kemudian mati. Jadi dua-duanya para pelaku dosa besar, yang satu berzina, yang satu minum khamr, dua-duanya mati. Lah di pintu masjid ini datang orang Khawarij bawa pedang, ya, melarang orang untuk menyolatkan dua orang itu karena dia kafir, tidak boleh disolatkan. Karena dia mati di atas dosa besar, zina dan minum khamr. Tiba-tiba datang Abu Hanifah. Abu Hanifah datang, kemudian dicegat oleh dua orang ini yang membawa pedang di tangannya. Ya Abu Hanifah, saya ingin bertanya kepadamu tentang dua jenazah itu. Apakah dua jenazah itu kafir ataukah dua jenazah itu muslim? Ya, kan dua orang ini kan tadinya Islam, muslim, kemudian meninggal di atas minum khamar, dan satunya karena berzina. Orang Khawarij mengatakan dua-duanya kafir. Jadi Abu Hanifah dipaksa, menurutmu ini dua jenazah ini mukmin atau kafir? Kalau kau katakan mukmin, kubunuh kau. Kalau kau katakan kafir, berarti madhabmu sama dengan kami. Abu Hanifah orang cerdas, digitukan. Kata Abu Hanifah, tanya sama orang Yahudi ini dua jenazah ini jenazah Yahudi ya dulunya? Dia seorang Yahudi ya? Bukan. Nasrani? Bukan. Majusi? Bukan. Lalu dia jenazah siapa? Dia muslim dulunya, kemudian berzina, meninggal. Yang satunya muslim, kemudian minum khamar, kemudian mati. Berarti bukan Yahudi? Bukan. Nasrani? Bukan. Majusi? Bukan. Lalu siapa? Muslim. Ya sudah, selesai. Berarti dia tidak kafir. Apalagi ya. Kemudian bagaimana menurutmu wahai Abu Hanifah? Apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Kata Abu Hanifah, saya tidak bisa menjawab kecuali saya ingat perkataan Ibrahim alaihi salatu wassalam, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Kalau dia mengikutiku maka dia termasuk golonganku, kalau dia bermaksiat kepadaku maka engkau ya Rabb maha pengampun lagi maha penyayang. Dan juga perkataan Isa bin Maryam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau memang kau adab mereka ya Rabb, itu hambamu, tapi kalau kau ampuni maka engkau zat yang maha Al-Aziz, perkasa lagi bijaksana. Artinya soal kematian itu urusan Allah. Soal dia di neraka atau tidak itu saya tidak tahu, itu urusan Allah. Dari sini kemudian orang Khawarij ini kalah debat, akhirnya mencium kening Abu Hanifah dan mengatakan shadaqta anta ya imam. Kemudian perdebatan yang ketiga, Abu Hanifah debat dengan salah satu dzurriyyah Nabi SAW. Jadi Abu Hanifah ini kan di Irak. Lah, karena Abu Hanifah terkenal suka berdebat dan kecerdasan akalnya, akhirnya terfitnahlah manusia
dan mengatakan bahwa Abu Hanifah lebih mendahulukan akal dibandingkan hadis Nabi SAW. Sampailah perkataan ini ke Mekah, dan di Mekah itu ada ulama namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ini salah satu cicit Nabi SAW dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Muhammad Al-Baqir, alim ulama Mekah. Ketika mendengar bahwa Abu Hanifah ini datang dari Kufah ke Mekah haji, maka Muhammad Al-Baqir ini ingin tabayun. Ingin tabayun artinya cross check, betul enggak Abu Hanifah ulama kondang yang ada di Kufah ini lebih mendahulukan akal dibandingkan hadis Rasul. Dipanggil Abi Hanifah ini. Setelah kemudian dipanggil oleh Muhammad Al-Baqir, kata Muhammad Al-Baqir, "Wahai Abu Hanifah, sini kamu. Saya dengar engkau lebih mendahulu kata Muhammad Al-Baqir, bagaimana engkau bisa merubah hadis-hadis kakekku?" Awalnya begitu perdebatannya. Bagaimana mungkin kau berani merubah-rubah hadis-hadis dari kakekku, maksudnya Nabi SAW. Kata Abu Hanifah, saya tidak pernah merubah hadis satu pun dari kakekmu. Kemudian, kalau begitu sini duduk kamu, saya ingin berhukum sama kamu. Tiba-tiba Abu Hanifah menghadap Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir sedang duduk di kursi seperti ini. Tiba-tiba Abu Hanifah duduk di depan, di bawah, kemudian sambil memandang ke atas kepada Muhammad Al-Baqir. Kagetlah Muhammad Al-Baqir, kenapa dia duduk di situ? Kata Muhammad Al-Baqir, kenapa kau duduk di situ, di bawah? Kenapa kau tidak duduk di kursi di sini? Kata Abu Hanifah, beginilah caranya menghormati keluarga Rasul, sebagaimana sahabat Nabi SAW menghormati Nabi SAW. Kemudian kata Muhammad Al-Baqir, "Ya Abu Hanifah, saya ingin bertanya kepadamu, benar kau mendahulukan akalmu dibandingkan hadis Nabi SAW?" Kata Abu Hanifah, "Tidak." "Buktikan." Kata Abu Hanifah, "Begini, saya ingin bertanya kepada anda wahai Muhammad Al-Baqir." Dengarkan nih pertanyaannya. Kata Abu Hanifah, "Ya Imam Muhammad Al-Baqir, ada dua orang, satu laki-laki, satu perempuan. Mana lebih kuat, laki-laki ke perempuan kah?" Ya jelas laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan. Secara fisik, secara akal laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan. Sepakat di mana-mana orang mengatakan seperti itu. Kata Abu Hanifah, "Baik. Kalau engkau bersepakat denganku bahwa laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan secara fisik dan akal, saya ingin tanya lagi. Pembagian warisan laki-laki dan perempuan lebih banyak mana? Laki-laki kah perempuan?" Tentu jawabannya laki-laki, karena laki-laki itu dapat satu, perempuan dapat separuh dari laki-laki. Kata Abu Hanifah, "Ya Imam, kalau saya pakai akal, harusnya yang lemah dapat bagian banyak, yang kuat dapat bagian sedikit, karena dia bisa mencari lagi. Tapi karena ketentuan waris itu seperti itu, laki-laki dapat satu, perempuan dapat dua, ya sudah, saya terima saja, memang nasnya seperti itu. Apa saya mendahulukan akal dibandingkan nas?" Baru terdiam Muhammad Al-Baqir. Kemudian ditanya lagi, "Ya Imam, saya ingin tanya, ketika mengusap sepatu, kan ada syariat masul khufain, mengusap sepatu, bagi yang mukim 1 hari 1 malam, musafir 3 hari 3 malam, mana yang diusap? Yang ataskah, yang bawahkah?" Tentu yang atas. Secara akal yang kotor yang mana? Kalau anda pakai sepatu, yang kotor tuh yang bawah atau yang atas? Tentu yang bawah yang kotor. Pertanyaannya, kenapa yang diusap yang atas? Harusnya yang diusap itu yang kotor. Kalau memang saya pakai akal, kata Abu Hanifah, tentu saya akan balik.
Syariat mengusap sepatu itu di bawah, tapi karena memang nasnya harus di atas, ya di atas. Terdiam Muhammad Al-Bakir. Kemudian ditanya lagi, ya imam, saya tanya tentang wanita haid. Wanita haid kan dia meninggalkan solat dan meninggalkan puasa. Wanita haid itu tidak boleh solat, tidak boleh puasa. Pertanyaannya, lebih utama mana solat atau puasa? Lebih utama mana solat atau puasa? Solat. Kenapa Nabi SAW memerintahkan mengqadha puasa tapi tidak memerintahkan mengqadha solat? Kan solat lebih penting kan? Harusnya solat yang diqadha, bukan puasa. Kenapa yang tidak penting, maksudnya di bawah solat, itu pula yang disuruh diqadha, tapi solat tidak ada qadha? Kalau seandainya saya pakai akal, saya katakan solat diqadha, puasa tidak. Ini terbalik, memang begitu perintahnya. Kemudian saya ingin tanya lagi, ya imam, kencing dan juga sperma. Kencing dan sperma. Kencing najis, sperma tidak najis. Harusnya secara logika orang kencing mandi besar tidak? Tidak, cukup berwudu saja. Tapi orang yang keluar mani atau sperma, dia wajib mandi junub. Padahal kencing najis, mani tidak najis. Harusnya yang najis itulah yang suruh mandi besar, yang tidak najis tidak perlu mandi. Kenapa dibalik? Akal tidak main di sini. Jadi kata Abu Hanifah, kalau mereka menuduh aku bahwa aku banyak menggunakan akal dan memberikan dalil, itu tidak benar ya imam. Saya menggunakan akal itu untuk memahami nas. Dari situ geleng-geleng siapa Muhammad Al-Bakir, subhanallah, cerdasnya orang ini. Terus diciumnya, kemudian dia minta maaf karena telah salah menuduh Abu Hanifah. Cerdas Abu Hanifah, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Hanifah itu ikhwan, dia punya tetangga tukang sol sepatu. Jadi tetangganya itu rumahnya sebelah, tukang sol sepatu. Sudah miskin, tukang mabuk. Miskin, pemabuk pula. Jadi kalau dia habis kerja ngesol sepatu dari pagi sampai sore, dia pulang malam itu, bukannya tidur malah mabuk tuh. Jadi kalau sudah jam 1, jam 2 malam itu, ambil tua, mabuk dia, sambil nyanyi adhauni fa ayyu fatan adhauni. Pokoknya nyanyilah begitu bahasa dia. Jadi karena kenceng, namanya orang mabuk, nggak bisa dikecilin volumenya. Suka-suka dia lah orang mabuk itu. Apa yang dia omongkan pun tak tahu. Orang mabuk, ya. Jadi suara anak muda ini sampai ke rumahnya Abu Hanifah. Setiap dia mabuk jam 1, jam 2, Abu Hanifah terbangun. Setiap hari. Akhirnya jadi kebiasaan, akhirnya jadi alarm dia. Pokoknya kalau dia sudah nyanyi, bangun, salat malam. Setiap hari kayak gitu. Sampai suatu ketika Abu Hanifah tertidur sampai subuh, alarmnya tidak bunyi. Ya, yang maboknya itu tak ada. Rupanya pas ditengok di rumahnya, memang tak ada pun. Maka Abu Hanifah mengatakan, di mana tetanggaku yang setiap malam membangunkan aku itu? Kata orang-orang, akhaduhu syurtah ya Abu Hanifah, ditangkap polisi karena buat kriminal. Tetanggaku ditangkap polisi, kata Abu Hanifah. Akhirnya berangkatlah Abu Hanifah ke penjara. Abu Hanifah orang kaya ikhwan. Imam madhab yang paling kaya itu Abu Hanifah. Dia punya pabrik kain, punya pabrik zait, pabrik minyak, karyawannya banyak. Dia datang ke syurtah. Ketika syurtah, polisi melihat Abu Hanifah, kaget dia. Ngapain Abu Hanifah ini masuk penjara ini? Langsung dihormati. Ila aina tadhhab ya imam, mau kemana kau ya imam datang kemari? Kata Abu Hanifah, tidak, tetanggaku ditangkap di penjara di sini ya. Tetangga yang mana? Itu tuh yang tukang mabuk tuh.
tolong keluarkan dia, ku tebus dia berapa. Akhirnya kemudian ditebus. Kata Abu Hanifah, sambil kemudian dia menirukan nyanyian yang suka dibaca dia, Abu Hanifah sampai hafal. Dia nirukan nyanyian orang itu, semalam kau tidak nyanyi seperti ini lagi, maka aku tidak terbangun, katanya. Akhirnya kemudian dibawanya pergi oleh Abu Hanifah. Sepanjang jalan anak muda ini menangis, menyesal, dan dia pun berjanji di hadapan Abu Hanifah untuk tidak mengulang maboknya dan tidak bermaksiat lagi. Dan sejak itulah dia menjadi muridnya Abu Hanifah. Lihat. Jadi terkadang Abu Hanifah memberikan contoh, walaupun tetangganya tukang mabok, tetapi kemudian diambil kebaikannya, jangan dilihat sisi buruknya. Kalau kita punya tetangga tukang mabok, wah udah lapor polisi itu, tangkap aja itu, hari-hari bising aja kan. Tapi Abu Hanifah lihat sisi baiknya. Makanya juga ada satu kisah yang menarik dari Abu Hanifah itu. Ada murid Abu Hanifah itu namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf itu murid khususnya Abu Hanifah. Abu Yusuf. Belakangan Abu Yusuf itu kan menjadi hakim, menjadi qadhi di zaman Harun ar-Rasyid. Siapa yang tidak kenal Abu Yusuf? Itu muridnya Abu Hanifah. Lah Abu Yusuf ini orang miskin, orang tuanya tidak punya. Hari ini kerja, hari ini untuk makan. Tapi Abu Yusuf ketika kecil itu suka hadir di majelisnya Abu Hanifah. Pula cerdas pula Abu Yusuf ini. Abu Hanifah suka. Jadi kalau Abu Yusuf datang ke majelis Abu Hanifah, orang tuanya marah dan mengatakan, la tajlis ala Abi Hanifah, kau jangan duduk di tempat Abu Hanifah. Abu Hanifah itu kaya, kau ini miskin, harus kerja, ke pasar kau. Geret sama orang tuanya Abu Yusuf ini. Lama Abu Yusuf tidak hadir di majelis ini. Abu Hanifah bertanya, aina Abu Yusuf? Di mana Abu Yusuf? Kok enggak ada? Orang-orang mengatakan, manaatku ummuhu ya Abu Hanifah, ibunya melarang dia tidak boleh bermajlis di sini. Oh, gitu ya. Akhirnya Abu Hanifah datang ke pasar, menemui orang tua Abu Yusuf dan mengatakan, begini saja, kau sehari dapat berapa? Dapat sekian dinar atau dirham namanya. Ya sudah, gini saja, biarkan anakmu belajar di majelisku, dan setiap hari ku kasih uang lebih besar daripada pendapatanmu sehari. Deal or no deal? Deal, katanya. Selesai. Abu Yusuf disuruh belajar. Kemudian Abu Hanifah mengatakan kepada orang tuanya, begini fulan, anakmu ini Abu Yusuf, kalau seandainya Allah takdirkan nanti dia umurnya panjang, maka dia akan memakan sebuah makanan yang lezat yang disebut dengan falujah. Falujah itu makanan yang tidak dimakan kecuali seorang khalifah. Nanti kalau anakmu besar, kata Abu Hanifah, dia akan makan falujah. Falujah itu makanan yang dimakan oleh khulafa saja, oleh para khalifah-khalifah. Kata bapaknya tertawa, ada-ada aja Abu Hanifah ini. Mana ada, katanya. Ya, tapi Abu Hanifah ini firasatnya kuat. Akhirnya Abu Yusuf pun belajar, menyerap ilmunya Abu Hanifah sampai wafat Abu Hanifah. Kemudian dia pun meneruskan majlisnya Abu Hanifah menjadi syekh besar. Akhirnya di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, Harun ar-Rasyid bangga dengan Abu Yusuf ini. Kemudian diangkat menjadi qadhi, menjadi hakim besar, ya, hakim negara. Dari miskin menjadi hakim negara karena ilmu yang mengangkatnya. Jadi Harun ar-Rasyid kan suka duduk dengan para ulama. Jadi suatu ketika Harun ar-Rasyid mengundang Abu Yusuf di istananya. Sini Abu Yusuf, datanglah ke istanaku, karena sudah menjadi qadhi. Sini duduk di samping saya. Kemudian setelah duduk di sampingnya Harun ar-Rasyid, kata Harun ar-Rasyid, datangkan makanan kemari. Rupanya makanan itu falujah yang dimakan oleh para khulafa, dihidangkan di depan. Dilihatnya Abu Yusuf makanan enak itu, tiba-tiba dia tertawa, hahaha, katanya kan, tertawa dia melihat makanan itu, ya. Katanya, khalifah, kok ada apa mentertawakan makanan itu? Ada apa dengan makanan ini, katanya.
Kata Abu Yusuf, afwan, maaf ya Khalifah, saya teringat dengan ucapan Abu Hanifah dulu. Dia pernah mengatakan ke orang tuaku, jika anak ini usianya panjang, nanti dia akan memakan makanan Khalifah Fallujah. Sekarang menjadi sebuah kenyataan. Kata Harun ar-Rasyid, subhanallah, begitu berakalnya Abu Hanifah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Itulah firasatnya kuat Abi Hanifah. Makanya antum mungkin sekarang ya antum di Jabal Uhud, nanti mungkin di antara antum kalau sudah besar, siapa tahu ada yang jadi menteri agama. Minimalnya ya kerja di KUA lah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya bahwa tidak ada yang menyangka manusia itu menjadi orang besar. Itulah ilmu mengangkat derajat seseorang. Innallaha yarfa' bihadzal kitab aqwaman, mengangkat dengan Quran itu beberapa kaum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Terkadang Allah angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Ikhwan, Abu Hanifah itu bukan dikenal imam dalam hadis saja, imam dalam fikih saja, tapi dia imam dalam ibadah, imam dalam zuhud, imam dalam wara, imam dalam akhlak. Luar biasa akhlaknya Abu Hanifah ini, ibadahnya Abu Hanifah. Sampai dijelaskan ikhwan, bagaimana ibadahnya Abu Hanifah itu. Ibadahnya Abu Hanifah itu dijelaskan oleh para ulama tentang akhlak ibadahnya beliau. Jadi Abu Hanifah itu satu di antara 4 manusia yang suka menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salat. Abu Hanifah satu di antara 4 manusia yang suka menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salat. Pertama Utsman ibn Affan, dia menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat witir. Yang kedua Ubay ibn Ka'ab. Yang ketiga Tamim ibn Aus Ad-Dari yang pernah berjumpa dengan Dajjal. Kemudian yang keempat Nu'man ibn Thabit atau Abu Hanifah. Bayangkan 1 rakaat hafal, selesai khatam Quran 1 rakaat. Kan lama tuh 30 juz itu ya. Tapi orang dulu itu saking khusyuknya, ya nyantai saja 1 rakaat itu hafal Al-Quran itu, dihatamkan dalam 1 rakaat. Karena Abu Hanifah punya perhatian lebih terhadap Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau dijelaskan bahwa berpuasa selama 30 tahun. Jadi berpuasa selama 30 tahun. Kemudian dia salat fajar dengan wudunya Isya selama 40 tahun. Anda bisa bayangkan, orang bisa salat fajar tidak berwudu dan dia menjaga wudunya Isya. Jadi waktu Isya dia berwudu tidak batal. Kemudian sampai subuh, kemudian dia salat subuh tidak berwudu karena menggunakan wudunya Isya. Maknanya apa di sini? Maknanya Abu Hanifah tidak tidur. Kalau tidur batal kan wudunya. Jadi Abu Hanifah tidak tidur selama 40 tahun. Abu Hanifah qiyamul lail, salat malam terus. Dan dia berwudu Isya digunakan untuk wudunya fajar. Siapa yang bisa melakukan seperti ini kecuali memang ulama pilihan. Bahkan setiap hari Abu Hanifah itu menghatamkan Al-Quran, minimalnya dia baca Al-Quran itu 3 hari sekali dihatamkan Quran. 3 hari sekali. Dan kalau masuk Ramadan jangan tanya, hari-hari biasa saja 3 hari sekali dihatamkan Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai Abu Hanifah itu jarang tidur. Tidurnya itu antara zuhur ke asar saja. Jadi tidurnya siang dia, zuhur ke asar. Lebihnya gak akan tidur lagi sampai besok lagi. Dihabiskan untuk mengajar, untuk ibadah, untuk berzikir, dan begitu seterusnya. Sampai Abu Hanifah itu dikenal ibadahnya.
Setiap malam dia tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Sampai akhirnya orang-orang membicarakan Abu Hanifah. Ketika Abu Hanifah ke pasar, ada dua wanita ngerumpi. Biasalah perempuan suka ngerumpi, ya. Kata salah satunya mengatakan, sesungguhnya Abu Hanifah la yanamul lail, tidak pernah tidur malam, solat malam terus, ya. Kedengaran sama Abu Hanifah pujian orang itu. Apa kata Abu Hanifah? La yutahaddats anni bima la af'al. Jangan pernah berbicara soal diriku dengan sesuatu yang tidak pernah aku lakukan. Artinya Abu Hanifah menyangkal padahal benar gitu pujian orang. Kalau kita kan dipuji kan mesti itu nanya. Kalau kita kan dipuji kan mesti itu nanya itu. Oh, si Anu muji antum Oh, ngomong apa dia tentang saya? Begini antum ini orang baik. Lu ketika ngomong sama saya berapa orang di situ ya? Adalah 10 orang. Ada lagi enggak selain 10 orang itu? Waktu ngomong di masjid apa di luar? Di masjid. Lah itu corongnya waktu itu nyala atau tidak tuh katanya? Dikejarnya orang tuh, ya. Jadi kita ini suka kalau seandainya dipuji kemudian mengejar soalan gitu kan. Karena kita ini bangga kalau dipuji. Abu Hanifah enggak bangga. Dia tidak mau dipuji orang. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah Abu Hanifah itu ikhwan, subhanallah, dijelaskan di antara akhlaknya juga. Beliau itu tidak pernah marah walaupun dituduh macam-macam. Sampai-sampai dalam biografi beliau ada orang datang ke majelisnya Abu Hanifah. Ke majelisnya Abu Hanifah, tiba-tiba berteriak dengan mengatakan, ya zindiq, ya munafiq. Tunjuk-tunjuk Abu Hanifah itu. Hei orang zindiq, hei orang munafik, katanya. Subhanallah. Antum kalau digitukan, wow, pitam lah antumnya. Tapi Abu Hanifah mengatakan, ghafarallahu lak wa ghafarallahu li. Semoga Allah ampuni dirimu dan Allah ampuni diriku. Tidak marah, tidak membahas, tidak membalas. Sehingga dikatakan, ya Abu Hanifah, lima la taruddu, kenapa kau tidak balas ucapan itu yang mengatakan kau zindik, kau munafik itu, kau ahli bid'ah itu? Tetapi Abu Hanifah mengatakan, cukuplah yang membalasnya para malaikat. Karena siapa yang mendoakan keburukan, maka keburukannya akan kembali ke yang mendoakannya. Jadi antum kalau dicela orang, kawan antumnya lah diam saja, biar yang jawab malaikat, ya. Itulah Abu Hanifah mengajarkan akhlak yang luar biasa kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah sebagaimana ulama-ulama yang lain, tadi kemarin kita sudah jelaskan bagaimana Imam Ahmad dapat ujian di penjara, bagaimana Imam Syafi'i juga hampir dibunuh, bagaimana Imam Malik juga sudah dijelaskan sampai lepas katibnya, ya, disiksa kan. Abu Hanifah juga sama, dia diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi suatu ketika Abu Hanifah itu diriwayatkan dia ikut keluar bersama Zaid ibn Ali Zainul Abidin, ikut melakukan pemberontakan bersama Zaid ibn Ali Zainul Abidin kepada Hisham ibn Abdul Malik. Dan Abu Hanifah itu ketika itu yang mendukung pemberontakan itu. Lah karena kemudian ketahuan nih bahwa Abu Hanifah salah satu di antara yang mendukung orang-orang itu, Zaid ibn Ali ibn Zainal Abidin ini, maka dia pun kemudian dipenjara dan disiksa habis-habisan, hampir-hampir kemudian dia terbunuh dalam penjara. Kemudian juga di masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, jadi Abu Ja'far Al-Mansur ini meminta Abu Hanifah untuk menjadi hakim, menjadi qadhi. Tapi Abu Hanifah tidak mau. Bayangkan loh, dikasih kedudukan menjadi hakim agung di negara, tidak mau Abu Hanifah. Kalau sekarang berebut tuh posisi jadi hakim agung, nyogok-nyogok lah yang penting jadi kan gitu. Tapi Abu Hanifah tidak mau. Sampai dipaksa tidak mau. Akhirnya Abu Hanifah terpaksa ditangkap,
kemudian dipenjara gara-gara tidak mau jadi hakim agung. Sampai Allah takdirkan Abu Hanifah meninggal di tahun 150 Hijriah karena menolak tidak mau jadi hakim agung. Kan? Luar biasa itu mihnahnya Abi Hanifah rahimahullahu taala. Adapun di antara karya-karya beliau di mana Abu Hanifah rahimahullahu taala beliau mengarang kitab namanya Al-Fiqhul Akbar. Kemudian juga Al-Fiqhul Awsat. Kemudian Al-Alim wal Muta'allim. Ya. Jadi beliau mengarang Al-Fiqhul Akbar, kemudian Al-Fiqhul Awsat, kemudian Al-Alim Al-Muta'allim, kemudian juga Al-Wasiyah gitu. Itu karya-karya besar daripada Abi Hanifah rahimahullahu taala. Dan Abi Hanifah rahimahullahu taala banyak dipuji para ulama, sangat banyak dipuji para ulama. Di antaranya pujian para ulama mengalir kepada Abu Hanifah apa yang dikatakan Waqi Ibnul Jarrah. Waqi Ibnul Jarrah ini gurunya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Waqi? Kana Abu Hanifah ta'azimul amanah wa kana yu'thiru ridallah ala kulli syai'in. Abu Hanifah itu paling amanah hidupnya. Abu Hanifah itu tidak pernah berdusta, ikhwan. Dia katakan selama 40 tahun lebih aku jaga lisanku, aku tidak pernah berdusta, baik sungguh-sungguh ataupun main-main, baik sungguh-sungguh atau gurau maksudnya, tidak pernah berdusta. Siapa yang bisa melakukan seperti itu kalau bukan ulama ya? Maka dia orang yang paling amanah, dan dia lebih mendahulukan redoknya Allah dibandingkan redoknya manusia. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah ditanya, Su'ila Malik ibn Anas, ditanya Imam Malik ibn Anas, hal ra'aita Abu Hanifah wa nadhartahu ya Imam? Kata Imam Syafi'i, wahai Imam Malik, karena Imam Malik kan gurunya Imam Syafi'i, pernah engkau melihat Abu Hanifah kemudian berdebat dengan Abu Hanifah? Kata Imam Malik, ya, ra'aitu rajulan law nadhara ila hadhihi sariyati wa hiya min hijaratin faqala innaha min dhahabin laqama bi hujjatihi. Kata Abu Hanifah, kata Imam Malik, sungguh aku melihat seseorang, kalau seandainya tiang kayu ini, kata Imam Malik, dikatakan oleh Abu Hanifah ini kayu, kata Abu Hanifah ini emas bukan kayu, maka dia pasti akan menang dalam berhujjah, padahal jelas-jelas kayu. Tapi kalau kata Abu Hanifah ini bukan kayu emas, kemudian dia berhujjah, pasti aku kalah, tetap dikatakan ini emas padahal kayu. Saking cerdasnya gitu ya Imam Malik sampai memuji seperti itu kepada Abi Hanifah. Termasuk juga kata Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak itu orang kaya, kawan, sama Abu Hanifah ya, kaya luar biasa. Kata Abdullah ibn Mubarak, ra'aitu a'badan nas wa ra'aitu awra'an nas wa ra'aitu a'laman nas wa ra'aitu afqahan nas, fa amma a'badan nas fa Abdul Aziz ibn Abi Ruwad, wa amma awra'un nas fal Fudail ibn Iyad, wa amma a'lamun nas fa Sufyan ats-Tsauri, wa amma afqahun nas fa Abu Hanifah. Katanya Abdullah ibn Mubarak, aku pernah melihat satu ulama itu ahli ibadah, yang lainnya ahli wara, yang lainnya alim luar biasa, yang lainnya fakihnya luar biasa. Adapun yang ahli ibadah dialah Abdul Aziz ibn Abi Ruwad. Adapun orang yang paling wara dialah Fudail ibn Iyad. Adapun orang yang paling alim dialah Sufyan ats-Tsauri. Adapun orang yang paling cerdas dialah Abu Hanifah. Begitulah berkata Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala. Bahkan Abu Yusuf muridnya mengatakan, kanu yaqulun, mereka para ulama mengatakan, Abu Hanifah zinatullah bil fiqhi wal ilmi was sakha wal badli. Abu Hanifah itu adalah zinatullah, perhiasan Allah dalam fiqih, dalam ilmu, dalam kedermawanan, dan dalam menghabiskan waktu untuk ketaatan,
dan juga wa akhlaqil Qur'anil lati kanat fih, dan Al-Quran dijadikan akhlaknya. Karena Abu Hanifah itu orangnya dermawan. Sampai-sampai ada cerita, ini Abu Hanifah ini punya tetangga. Tetangganya ini mau jual rumah. Anggap saja kalau sekarang harganya 100 juta. Oh, banyak orang nawar. Kenapa? Tetangga Abu Hanifah. Kalau saya beli rumah itu, saya dapat tetangga Abu Hanifah. Abu Hanifah itu luar biasa orangnya. Tiba-tiba kemudian, setelah banyak yang menawar, dari 100 juta dinaikkan pula 200 juta. Orang mengatakan, ya fulan, kau tempel harga 100 juta, sudah ku tawar, kau naikkan pula 200 juta. Kau niat tak jual rumah? Itu. Yang benar saja ngasih harga, katanya. Kata yang punya rumah, ya, yang 100 juta itu harga rumah saya, tapi yang 100 juta harga tetangga saya Abu Hanifah. Maka 200. Kalau saya pindah belum tentu kau dapat tetangga sebaik Abu Hanifah, katanya. Maka ku jual harganya, katanya. Lihat, sampai dijual harganya. Ketika Abu Hanifah mendengar bahwa tetangganya butuh duit gitu kan, akhirnya dia datang kepada tetangganya, mau jual berapa rumahmu? Kata Abu Hanifah, biar ku beli. Sekian wahai Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, nih saya kasih duit, ambil lagi rumahmu. Kan enak punya tetangga kayak gini. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu akhlaknya Abu Hanifah. Ya, jadi banyak sekali kisah-kisah Abu Hanifah yang menarik gitu ya. Tapi sekali lagi, karena waktu, kita masuk ke tanya jawab. Taib, tutup buku, tanya jawab, dapat lazid. Lazid ini. Dapat lazid sama air mineral. Taib, ikhwan, siapa atau kenapa? Tunggu, jangan ada lagi. Oh, ini untuk akhwat, untuk ikhwan. Masya Allah. Dapat roti. Masya Allah. Kenapa Abu Hanifah disebut Abu Hanifah? Itu berdiri. Ahsan, ladzi, fadhal. Siapa nama Abu Hanifah? Ujung belakang. Berdiri. Ahsan, sini. Dapat roti antum sini. Nanti. Taib. Belum ditanya sudah ngacung. Taib. Abu Hanifah hidup di dua kerajaan. Kerajaan apa saja? Antum? Umayyah? Ahsan. Dapat lazis. Akhwat, dapat cadar. Cadar semua ini ya. Taib, nikob ya. Antum tak boleh dapat ini, bahaya antum. Nanti masuk pula antum ke belakang. Akhwat, pertanyaan untuk akhwat satu. Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala lahir dan wafat pada tahun berapa? Jangan ribut, satu aja, selalu. Tunjuk musrifah mana yang cocok situ. Lahir tahun 80, wafat ahsan 150.
Lahir di kota mana, wafat di kota mana? Akhwat. Hah? Ya Allah. Ayo. Ahsanti, dapat cadar. Taib. Pertanyaan berikutnya, di antara 4 orang yang pernah menghatamkan Quran dalam 1 rakaat salat, siapa 4 orang ini, akhwat? Dapat cadar. Siapa? Diam-diam Ikhwan. Ayo. 1, ulangi. 1 Utsman bin Affan, 2 Ubay bin Ka'ab, 3 3 siapa? 3 Tamim Ibn Aus Ad-Dari. 1 lagi, tinggal 1 Nu'man. Jadi siapa yang jawab nih? Khalas, betul semua? Oke, percaya aja lah. Taib. Ikhwan, ladid. Ceritakan perdebatan Abu Hanifah dengan orang ateis. Ladid. Antum. Ya Allah. Antum. Ayo, berdiri. Ahsan. Dan jika Abu Hanifah telat, seorang ateis ini bilang, sesungguhnya Abu Hanifah itu takut pada saya. Taib. Lalu setelah lama seorang ateis ini menunggu, datanglah Abu Hanifah dari kejauhan. Ayo. Kemudian Abu Hanifah bilang, maafkan saya, maafkan atas keterlambatan saya. Taib. Kata seorang ateis ini, tidak bisa begitu. Engkau adalah seorang imam muslim. Taib. Lalu Abu Hanifah menceritakan bahwasanya tadi ada pohon yang tersambar petir dan terbelah menjadi 2 dan jatuh ke dalam sungai. Ayo. Kemudian ada 1 pohon lagi yang tumbang dan jatuh lagi ke sungai. Tiba pohon itu terpotong-potong sendiri dan terbentuklah menjadi perahu. Ahsan. Naik di atas perahunya. Ayo. Dan perahunya berjalan sendiri tanpa ada yang mengendarai. Taib. Lalu seorang ateis itu bilang, tidak, kau berbohong wahai Abu Hanifah. Tidak ada pohon yang bisa tumbang sendiri, tidak ada pohon yang kayu yang bisa terpotong sendiri, dan tidak ada perahu yang bisa berjalan sendiri. Dan saat itu juga seorang ateis itu sudah kalah berdebat oleh Abu Hanifah. Taib, ahsan. Faddal, laziz. Laziz. Ambil. Dapat laziz. Ahsan. Taib. Di antara, sebutkan di antara akhlak Abu Hanifah dalam ibadah. Berdiri. Iya.
Mau nyantum berapa, nawar-nawar pula lah. Sebutkan saja, mau satu, mau dua. Ibadahnya Abu Hanifah seperti apa? Ayo. Taib, ahsan. Lumayan. Fadl. Dapatlah tuh roti dengan kreseknya. Ambil. Taib. Abu Hanifah menghatamkan setiap hari Al-Quran itu berapa hari sekali? Antum? Berdiri? Satu rakaat sekali. Kacau kawan. Ya antum? 3 hari sekali. Masya Allah. Dapat. Tenang, tenang. Masih banyak hadiahnya. Ahwat, gemas. Dapat gemas. Dengarkan ahwat. Kalau diceritakan terlalu panjang untuk ahwat. Salah satu bantahan Abu Hanifah kepada Muhammad Al-Baqir, satu aja, bagaimana mematahkan hujahnya Abu Hanifah terhadap Muhammad Al-Baqir yang menuduh dia mendahulukan akal dibandingkan hadis-hadis Nabi. Satu saja contohnya. Coba diam ikhwan. Akhwat ada yang jawab? Siapa? Enggak ada? Ya silakan. Enggak dengar nih Ustaz nih. Gimana pula? Ustaz yang apa pula lah kawan nih? Ngomong apa tuh? Yang jelas ngomongnya. Ahsan, itu kan enak ngomong. Dapat gemes, langsung dimakan. Ikhwan, gemes lagi. Contohkan tadi baru akhwat cerita bantahan kepada Muhammad Al-Baqir masalah masul khuffain. Coba contohkan yang lain lagi. Cepat. Ayo. Harusnya kalau akal-akalan, yang harusnya mandi, yang sperma tidak harus. Ahsan, dapat gemes, langsung makan. Fadhal. Akhwat lagi.
Gori Orio. Dapat Gori Orio. Taib. Ahwat, siapa guru yang mempengaruhi Abu Hanifah? Ahsan tidak dapat Gori Orio. Sekarang ikhwan, siapa khalifah yang meminta Abu Hanifah jadi qadhi? Cepat. Harun? Bukan. Antum berdiri. Abu Ja'far siapa? Abu Ja'far gitu aja. Abu Ja'far orang Tiban sini. Al-Mansur. Ahsan. Ambil. Dapat Gori Orio. Fadhal. Taib. Akhwat lagi, dengarkan. Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berdebat dengan beberapa orang, salah satunya dengan Khawarij. Bisa enggak diceritakan tuh perdebatannya? Kayaknya enggak bisa ya, terlalu panjang ya. Sudah, kembalikan ke ikhwan saja, ceritakan. Bisa? Silakan kalau bisa. Enggak mau kalah pula kawan. Silakan kalau bisa. Siapa yang bisa? Coba dengarkan sama kawannya. Ini Ustaz tak dengar di sini. Ayo. Ya. Apa pula? Diam dulu. Oh, samar-samar tapi tak jelas. Sudahlah, kasih hadiah aja daripada nangis. Dapat Gori Orio. Ambil. Diam, ikhwan. Abu Hanifah itu satu di antara 4 mazhab. Sebutkan 4 mazhab itu apa aja? Antum ya? Berdiri. Mazhab itu apa saja? Kan ada 4 mazhab itu, sebutkan. Lambat. Antum belakang. Abu Hanifah. Mana?
Kok Abu Hanifah? Abu Hanifah nama orang bukan mazhab. Alamah. Antum cepat. Salafi? Kacau kawan. Belakang. Ahsan. Kok Hanafi bukan Salafi? Abe. Ya, tenang. Taib. Ahwat. Siapa murid Abu Hanifah yang paling khusus? Akhwat. Siapa? Abu Yusuf. Ahsan. Dapat gori Oreo. Taib. Ikhwan, ceritakan kisah pernikahan ayahanda Abu Hanifah. Ya. Dengarkan, ini suatu saat nih. Dengarkan. Ayo. Untuk apa cari sungai? Untuk mandi? Karena kehausan. Ayo. Ayahnya menemukan sungai, lalu ayahnya minum air sungai tersebut. Lalu terlintaslah di air itu apel. Lalu ayahnya tersebut memakan apelnya setengah. Lalu ayahnya mengingat dosa dan yang lain. Gimana? Lalu ayahnya mengingat dosa tentang mengambil hak orang tanpa seizinnya. Ayo. Lalu ayahnya mencari asal sumber buah apel ini dari mana. Lalu ayahnya mengikuti arus air tersebut sampailah ke kebun apel tersebut. Lalu ayahnya menemui pemilik apel tersebut. Lalu berkata, "Saya telah memakan apel Anda. Apakah Anda ikhlas?" Lalu pemilik tersebut bilang, "Saya tidak akan memakan Anda. Lalu ayah tersebut bilang, "Saya akan menggantinya dengan bekerja di sini." Lalu pemilik tersebut tidak memaafkannya juga. Lalu pemilik tersebut berkata, "Saya akan memaafkan Anda sampai ketika Anda menikahi anak saya." Lalu ayahnya tersebut setuju. Lalu pemilik tersebut bilang bahwa anak itu cacat, buta, tuli, bisu, stroke, dan yang lain. Banyak kali yang lainnya. 4 aja. Tambah-nambah cerita itu. Tibalah di hari akad pernikahannya. Ayahnya mendatangi calon istrinya tersebut, lalu memasuki kamar. Kaget dia karena tidak saat menjawab salam, "Assalamualaikum," jawabnya "Waalaikumsalam." Katanya bisu, padahal dia menjawab salam. Ayo. Tuli, tapi dia mendengar. Ahsan. Buta, tapi dia bisa melihat. Ayo. Lalu perempuan itu berkata, "Yang dimaksud ayahku buta adalah karena aku tidak pernah melihat hal-hal yang haram. Tuli karena tidak pernah mendengar hal-hal yang haram. Ayo. Bisu karena tidak pernah menghibah atau semacamnya yang haram." Antum nama cerita tuh. Tapa benar sudah. Sudah. Ini dapat gemas. Ambil. Fadhal. Taib, hadiahnya untuk besok karena sudah habis pertanyaannya. Insyaallah besok kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dulu ya, biar akhwat dulu keluar.